St. Charles Saloon in 3 hours. Did our job. Then we got set up. Halo para beban keluarga, gimana kabar kalian semua? Semoga semuanya sehat selalu dan selalu berada di dalam lindungannya. Kembali lagi di channelnya Tuyul Online TV. Dan seperti biasa di video kali ini kita akan merangkum sebuah film yang pastinya sangat keren banget untuk disimak alur ceritanya. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Bullet to the Head yang dirilis pada tahun 2012. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mending kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Film memperlihatkan dua orang pria yang bernama Jimmy dan Louis yang sudah pensiun dari dunia militer dan sekarang mereka beralih profesi menjadi pembunuh bayaran. Pada suatu malam mereka pun mendatangi lokasi target yang hendak mereka bunuh. Sesampainya di sana, Louis langsung menembaknya. Louis membuat pembunuhan itu menjadi terlihat seperti sebuah perampokan biasa. Fuck yourselves. Keep your fucking pants on! Sementara dengan Jimmy, dia tidak sengaja bertemu dengan wanita di kamar mandi dan tanpa basa-basi lagi, dia langsung menembaknya juga. Mendengar suara tembakan itu, perhatian Louise pun teralihkan. Di saat dia akan mengecek keadaan, tiba-tiba datanglah seorang pria yang melontarkan sebuah tembakan. Namun untungnya, Jimmy segera datang dan langsung membunuh pria tersebut. Setelah semuanya beres, mereka langsung membuang semua barang bukti dan pergi ke sebuah bar untuk merayakan keberhasilan mereka. Hey y'all, what do you need? Never heard. Why don't you bring your own bottle? Give him the best. Terlihat saat Louise sedang menunggu pesanannya dan Jimmy pergi ke toilet tanpa mereka sadari jika terpisahnya mereka adalah kesempatan bagi seorang yang sedang mengincar mereka berdua. Lalu tiba-tiba Louise didatangi oleh seorang dan beberapa kali Louise tertikam oleh seseorang tersebut. Setelah berhasil menikam Louise, pria tersebut menghampiri Jimmy ke toilet dan langsung menyerangnya juga. Namun Jimmy menyadari kedatangan pria tersebut dan perkelahian pun tak dapat dihindari. Dikarenakan Jimmy menggunakan sebuah senjata, pria itu pun langsung melarikan diri. Jimmy pun langsung pergi menemui Louise, namun sayang Louise yang terluka cukup parah pun harus meninggoy di tempat. Diketahui jika latar belakang Jimmy ternyata dia pernah ditangkap 26 kali namun hanya dipidana 2 kali dari banyaknya penangkapan tersebut. Dan saat ini dia bekerja sama dengan orang-orang yang lebih dari jahat. Meski begitu, dia mempunyai sebuah aturan untuk tidak menyakiti seseorang wanita dan juga anak-anak. Kemudian terlihat seorang detektif muda yang bernama Taylor yang sedang menyelidiki kasus pembunuhan yang terjadi kepada temannya. Namun dia melihat mayat yang sedang diotopsi yang ternyata mayat tersebut adalah Louise. Setelah mendengarkan penyebab kematian Louise, Taylor pun menyuruh temannya untuk menyelidiki tentang latar belakang Louise dan teman-temannya. Setelah Louise mendapatkan informasi dari temannya, dia menyimpulkan jika temannya telah dibunuh oleh Louise dan temannya yang bernama Jamie. Taylor pun langsung melaporkan hal tersebut kepada polisi, namun polisi di sana tidak memberikan respon yang positif kepada Taylor. Tak hanya itu, polisi juga menyita perlengkapan milik Taylor dikarenakan tidak mempunyai izin yang sah. Namun karena dirinya merasa sangat membantu menuntaskan kasus tersebut, dia pun memutuskan membuat caranya sendiri. Dan dia berniat mengajak Jimmy untuk bekerja sama dengannya. Taylor pun mengirimkan pesan suara kepada Jimmy tentang sebuah ajakan untuk bertemu dengannya. I worked with him the last 6 years. He never caused me a problem. Singkat cerita, malamnya pun mereka bertemu di sebuah bar. Di sana Taylor mengatakan tentang dirinya yang sangat tertarik dengan seorang pembunuh bayaran. Dia juga ingin bekerja sama dengan pembunuh bayaran tersebut. Yang pada saat itu juga, Jimmy yang telah dikhianati oleh atasannya diminta Taylor untuk bekerja sama dengannya, yaitu untuk membalaskan dendam atas kematian Louise sahabatnya. Was that it? Setelah Taylor menjelaskan tujuannya, dia pergi sambil memberikan kartu namanya kepada Jimmy dan berharap bisa menjadi partner yang baik. Namun ketika baru saja keluar dari bar tersebut, terlihat beberapa orang yang ingin membunuhnya pun mengejar Taylor. Namun Taylor berhasil membawa mereka ke sebuah tempat parkir dan membunuh salah satu dari mereka. Ternyata orang yang ingin membunuhnya adalah seorang polisi. Tyler yang sangat kaget tersebut membuat Tyler tertembak tepat di dadanya. Ketika keadaan terlihat sangat gawat, Jimmy datang untuk menyelamatkan Tyler. Dia pun langsung membawa Tyler untuk diobati. Sempat terjadi sedikit penolakan, namun akhirnya Tyler menerima bantuan dari Jimmy.
Di tempat lain terlihat orang yang membunuh Lois sedang berkumpul dengan para atasannya yang bernama Keegan. Kembali kepada Jimmy dan Tyler yang tiba di tukang tato untuk meminta bantuan mengobati luka Tyler. Melihat kesempatan tersebut, Tyler menyabotase senjata Jimmy dan melaporkan keadaannya kepada polisi. Tanpa adanya rasa curiga, Jimmy membawa Tyler masuk ke dalam dan menyuruh anaknya mengobati luka Tyler. Have you done this before? A couple times. Setelah luka Tyler terobati, mereka berdua melanjutkan misi pembalasan dendam atas kematian Loise. Di tengah perjalanannya, Tyler menanyakan tentang siapa orang yang menyewanya untuk membunuh seseorang. Jimmy pun menjawab jika orang tersebut akan menyampaikan misi melalui perantara dan orang tersebut dikenal dengan sebutan Ronnie. Namun sampai saat itu juga, Jimmy belum bisa menemukan keberadaan Ronnie. Setelah mendapatkan sebuah nama, Tyler langsung menghubungi informannya mengenai nama Ronnie tersebut. Tak perlu membutuhkan waktu yang lama, Tyler langsung mendapatkan informasi tentang siapa si Ronnie tersebut. Bahkan dia juga bisa melacak keberadaan Ronnie. Mereka berdua pun langsung pergi ke tempat Ronnie untuk menginterogasinya. Sesampainya di lokasi, Jimmy memutuskan untuk pergi menemuinya sendiri. Karena jika berurusan dengan penjahat, maka Jimmy harus menggunakan cara yang dia lakukan. Akhirnya Jimmy berhasil bertemu dengan Ronnie. Dan dia minta penjelasan tentang alasannya mengkhianati Loise dan juga dirinya. Karena Ronnie sudah terpojokan, akhirnya dia buka suara bahwa ada seorang pengacara yang ingin mereka berdua meninggoy. Dan di sana juga terlihat Ronnie yang menawarkan uang yang banyak agar Jimmy tidak membunuhnya. Namun semuanya sudah terlambat. Kematian Loise tidak bisa dibayar dengan uang begitu saja. Jimmy pun mengeluarkan senjata dan langsung menembak Ronnie. Namun tanpa diketahui, Tyler telah mengeluarkan peluru dari senjatanya. Mendapatkan kesempatan itu, Ronnie langsung menyerang Jimmy dan perkelahian pun terjadi di antara mereka berdua. Kemudian Jimmy mengambil senjata milik Ronnie dan langsung menembaknya sampai dia meninggoy. Setelah Jimmy keluar dari tempat itu, dia langsung menghajar Tyler karena dirinya lah Jimmy hampir dalam bahaya. Namun karena alibi yang kuat dan masuk akal dari si Tyler, Jimmy pun memanfaatkannya. Mereka berdua pun kembali melanjutkan misinya untuk menangkap dalang di balik semua ini. Di tengah perjalanannya, Jimmy mengatakan jika target selanjutnya merupakan orang penting yang bekerja sebagai pengacara. Lalu Tyler pun kembali menghubungi informannya untuk mengetahui keberadaan si pengacara tersebut. Kemudian setelah menemukannya, mereka pun bergegas pergi ke rumah pengacara tersebut. Mereka datang di saat waktu yang tepat, di mana si pengacara sedang melakukan sebuah pesta dan itu memudahkan bagi mereka untuk masuk ke dalam rumahnya. Tak lama kemudian, mereka pun langsung menculiknya dan membawanya menuju rumah Jimmy yang berada di pinggir kota. Di perjalanan, Jimmy bercerita kepada Tyler jika dia melihat orang yang telah membunuh Lois. Namun dia tak membunuhnya dikarenakan di tempat itu banyak sekali aksi. Terlihat di tempat pesta si pengacara, seorang penjahat besar yang bernama Morel sedang memarahi Keegan yang tidak mampu menjaga acara. Namun Keegan di sana memberikan pembelaan jika dia telah memantau pergerakan temannya lewat chip GPS yang telah ditanam di HP-nya. Lalu Morel menyuruh Keegan untuk membunuh si penculik dan si pengacara tersebut karena si pengacara sudah tidak berguna lagi bagi dirinya. Namun itu terlihat Jimmy dan Tyler sedang menginterogasi si pengacara mengenai orang yang membunuh Lois. Si pengacara mengatakan jika pembunuh Lois adalah seorang tentara bayaran yang bernama Keegan, di mana Keegan ini adalah kaki tangan dari seorang penjahat yang bernama Morel. Dan diketahui juga, Morel ini adalah seorang pebisnis dunia gelap yang menghalalkan segala cara untuk mewujudkan keinginannya, termasuk menyogok aparatur pemerintahan. Bahkan sekelas hakim sekalipun dia menyogoknya. Dia merupakan dalang di balik kematian Lois. Dia tidak ingin kematian polisi yang dibunuh Jimmy dan Lois mengarah kepadanya. Karena tidak ingin dibunuh oleh Jimmy, si pengacara itu pun memberikan salinan kejahatan Morel yang ada di flashdisk di lehernya. Namun setelah mendapatkannya, Jimmy langsung membunuh pengacara tersebut. Tapi tiba-tiba Jimmy dihujani tembakan oleh Keegan. Jimmy pun melarikan diri melewati jalan rahasia dan langsung meledakkan rumahnya tersebut. Namun sayang, Keegan masih selamat dari kejadian tersebut. I got a body! Bob, get the fuck! Keesokan harinya terlihat Jimmy dan Tyler pergi ke rumah anaknya untuk melihat isi flashdisk yang diberikan oleh si pengacara.
Setelah dibuka, benar saja di dalamnya banyak sekali daftar politisi yang mendapat aliran dana dari Morel ini. Dan lagi-lagi si Tyler melaporkan hal tersebut kepada kepolisian tentang apa yang dia dapatkan. Dan terpecahkannya kasus yang membuat para polisi kesusahan. Tyler pun akan menemui polisi itu untuk memberikan semua barang bukti agar kasus dapat segera diselesaikan. Setelah selesai semuanya, mereka kembali pergi untuk menangkap Morel. Namun di tengah perjalanan mereka, Tyler memilih untuk berpisah dengan Jimmy, dikarenakan dia akan menyerahkan kasus ini kepada kepolisian. Dan Tyler rela dipenjara atas kejahatannya karena merasa bahwa itu tidak benar. Jimmy pun memberi saran untuk melanjutkan misi selanjutnya tanpa melibatkan siapapun. Namun karena Tyler masih menganggap jika Jimmy hanyalah seorang penjahat, maka Tyler tetap dengan pendiriannya dan akan membereskan kasus ini dengan bantuan seorang polisi. Di sana mereka berdua pun memutuskan benar-benar terpisah karena sudah tak sepaham lagi. Sementara itu, di tempat lain, Morel mendapatkan laporan dari polisi jika orang yang sedang Morel cari mempunyai keluarga statusnya, yaitu seorang anak perawan. Mendengar laporan tersebut, Morel langsung menyuruh kepada polisi untuk menangkapnya. Setelah semua selesai, Morel juga meminta agar Keegan segera diberhentikan. Alasan mengapa dia harus menghentikan Keegan tidak lain karena dia takut jika suatu saat nanti Keegan akan menghancurkan mereka semua. Karena Keegan melakukan pembunuhan dengan hobinya bukan karena uang. Dan orang yang tidak tertarik dengan uang adalah orang yang berbahaya menurut Morel. Di tempat lain terlihat Keegan yang langsung pergi ke rumah anak perempuan Jimmy dan menculiknya dengan kasar. Sedangkan Tyler yang berpisah dengan Jimmy kemudian melakukan janjian dengan kepala polisi untuk menceritakan semua yang terjadi. Namun setelah bertemu, polisi itu ternyata merupakan kepercayaan dari Morel sendiri. Namun untungnya, Jimmy yang sudah menduga itu sebelumnya langsung membunuh polisi tersebut. Lalu mereka berdua pun kembali melanjutkan untuk menangkap Morel dan anak buahnya. Saat di perjalanan, Jimmy mendapatkan telepon dari Keegan jika anaknya telah diculik dan dia meminta agar Jimmy datang sendiri untuk menjemput anaknya tersebut. Tanpa basa-basi lagi, Jimmy pun langsung tancap gas untuk menyelamatkan anaknya tersebut. Setibanya di lokasi, Jimmy pun pergi mendatangi Morel untuk bernegosiasi dan Jimmy berjanji jika dia akan memberikan apa saja yang Morel inginkan. Di sisi lain terlihat Tyler yang menyelinap di antara mereka untuk merekam bukti kejahatan yang dilakukan Morel. Akhirnya Jimmy dan Morel mendapatkan kesepakatan bersama. Walaupun Keegan sendiri tidak setuju dengan keputusan Morel, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. You here? Where's Taylor? He's all right. Saat setelah Jimmy dan anaknya pergi, Keegan mengeluh kepada Morel tentang apa yang dilakukannya. Namun di sana Morel mengatakan jika Jimmy mempunyai pengaruh yang lebih besar daripada Keegan. Karena merasa dijatuhkan, Keegan membunuh semua orang yang ada di sana tanpa menyisakan satu orang pun. Dan tanpa mereka ketahui jika aksinya tengah direkam oleh Tyler. Namun di sana anak buah Morel menemukan Tyler. Dengan terpaksa Tyler pun membunuhnya. Sementara itu Keegan membuang semua barang milik Morel dan langsung mengejar Jimmy untuk membunuhnya. Tak menunggu waktu yang lama, akhirnya mereka pun bertemu. Keegan membuang pistolnya dan memutuskan untuk bertarung dengan menggunakan kampak. Di tengah pertarungan yang sengit, akhirnya Keegan berhasil dilumpuhkan dengan ditancapkan kampak di kakinya dan ditikam lehernya menggunakan pisau milik Tyler. Diakhiri juga 2 tembakan yang dilakukan Tyler membuat Keegan meninggoy saat itu juga. Setelah semuanya selesai, Tyler meminta Jimmy untuk menyelesaikan urusannya melewati jalur hukum. Tanpa bantahan sedikit pun, Jimmy langsung menembak Tyler dan mengatakan jika dirinya telah menembaknya. Sehingga Tyler pun bisa dengan mudah menangkap Jimmy dan memenjarakannya. Setelah itu, Jimmy dan anaknya pun pergi meninggalkan Tyler. Tak lama kemudian, para polisi pun berdatangan dan langsung mengevakuasi Tyler yang terbaring lemas. Dan saat Tyler membuat laporan, dia tak sedikit pun mengatakan tentang seorang Jimmy, sehingga membuat nama Jimmy bersih. Setelah semua kejadian benar-benar selesai, Tyler mengajak Jimmy untuk bertemu untuk mengatakan jika kini dia sudah dekat dengan anaknya. Dan film pun selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.